Terima kasih telah mengetik video ini dan selamat datang. Dunia merupakan tempat tinggal banyak makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, dan kita manusia. Tapi, bagaimana kalau ada makhluk yang menakutkan dan menyeramkan yang juga hidup di tempat yang sama dengan kita manusia? Makhluk-makhluk ini memang dikategorikan sebagai makhluk yang sudah punah maupun fiksi belaka. Namun, siapa sangka ada juga manusia yang mempercayai keberadaan makhluk ini di dunia nyata. Jadi, pada kesempatan kali ini, Opinion akan memaparkan 5 makhluk yang menyeramkan ini. Tapi sebelum kita mulai, bagi kalian yang baru di channel ini, silakan tekan tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, silakan tekan tombol like. Baiklah, kita langsung saja masuk ke video. Yang kelima, Megalodon. Megalodon memiliki arti gigi besar, adalah spesies hiu yang sudah punah. Berarti hiu ini pernah ada pada zaman dahulu. Hiu ini diperkirakan hidup sekitar pada kala Miosen awal hingga Pliosen akhir. Sebelumnya, hiu ini tergolong dalam famili Lamnidae yang menyiratkan bahwa hiu ini berkerabat dekat dengan hiu putih. Namun saat ini, para ilmuwan sepakat bahwa hewan ini termasuk ke dalam famili Otodontidae yang sudah punah. Dan famili ini bercabang dari nenek moyang hiu putih pada zaman Kapur awal. Para ilmuwan menduga bahwa Megalodon terlihat seperti hiu putih yang lebih kekar. Walaupun hiu ini mungkin tampak seperti hiu raksasa atau hiu harimau pasir. Hewan ini dianggap sebagai salah satu predator terbesar dan terkuat yang pernah ada. Fosil-fosilnya sendiri menunjukkan bahwa panjang maksimal hiu ini mencapai angka 18 meter, sementara rata-ratanya berada pada 10,5 meter. Rahangnya yang besar memiliki kekuatan gigitan antara 110.000 hingga 180.000 Newton. Gigi mereka tebal dan kuat dan telah berevolusi untuk menangkap mangsa dan meremukkan tulang. Megalodon kemungkinan berdampak besar terhadap kehidupan di laut. Rekaman fosil menunjukkan bahwa hewan ini tersebar di berbagai belahan dunia. Kemungkinan hiu ini memburu mangsa-mangsa besar seperti paus, anjing laut, dan juga penyu raksasa. Anak Megalodon tinggal di perairan pesisir yang hangat, dan di tempat tersebut mereka memakan ikan dan paus kecil. Tidak seperti hiu putih yang menyerang mangsa dari bagian bawah yang lunak, Megalodon kemungkinan menggunakan rahangnya yang kuat untuk menembus rongga-rongga di dada dan menusuk jantung dan paru-paru mangsanya. Yang keempat, orang bunian. Cerita orang bunian awalnya muncul di sekitar masyarakat Minangkabau. Namun, mitos ini tidak hanya terkenal di daerah Sumatera saja. Namun, masyarakat Kalimantan juga mengenal mitos yang sama. Berdasarkan mitos yang beredar di masyarakat, orang bunian berbentuk menyerupai manusia. Mereka tinggal di tempat-tempat sepi, rumah-rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Konon, sebagian masyarakat di Sumatera percaya bahwa jika ada orang yang hilang di hutan, orang itu disembunyikan oleh orang bunian. Beberapa masyarakat masih mempercayai mitos ini hingga saat ini. Bukan hanya di Minangkabau saja yang mengenal mitos ini, namun masyarakat di Bengkulu juga mengenal bunian dengan sebutan yang berbeda, yakni sebabah. Sebabah dianggap sebagai makhluk yang berbentuk menyerupai manusia, hanya saja mereka bertubuh kecil dan berkaki terbalik. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pedalaman memiliki pemahaman lain mengenai makhluk sejenis orang bunian ini. Masyarakat di pedalaman Sumatera lebih sering menyebutnya dengan gugua. Gugua berperawakan besar, berburu lebat, pemalu, dan suka menirukan tingkah laku manusia. Yang ketiga, Putri Duyung. Putri Duyung adalah makhluk air yang memiliki tubuh layaknya seorang perempuan dari pinggang sampai kepala, sementara pinggang ke bawah memiliki tubuh berupa ikan. Putri Duyung merupakan makhluk mitologis yang terkategori kepada makhluk setengah hewan setengah manusia.
Putri Duyung kerap dikaitkan dengan peristiwa berbahaya seperti banjir, badai, kapal karam, bahkan penenggelaman. Sementara dalam tradisi lain, Putri Duyung digambarkan memiliki sifat baik, pemurah, menganugerahkan hadiah, bahkan jatuh cinta kepada manusia. Kisah Putri Duyung muncul dalam cerita rakyat di berbagai budaya seluruh dunia. Kisah pertamanya muncul pada masa Asiria kuno tentang seorang dewi bernama Atargatis yang mengubah wujudnya menjadi seorang putri duyung lantaran malu karena telah membunuh kekasihnya tanpa sengaja. Dalam mitologi Yunani, putri duyung dikaitkan selalu menggoda para pelaut yang lalai. Maka, barang siapa yang lalai, ia akan menemui ajalnya. Putri duyung juga menjadi salah satu subjek populer dalam bidang seni dan sastra pada abad modern ini. Contohnya, dalam karya Hans Christian Andersen yang terkenal, yaitu Little Mermaid pada tahun 1836, karya sastra tersebut telah berulang kali diadaptasi sebagai opera, lukisan, buku, film, bahkan komik. Yang kedua, naga. Naga merupakan salah satu mitos yang paling terkenal di muka bumi. Pada awalnya, makhluk ini digambarkan oleh masyarakat Yunani kuno dan juga Sumeria kuno dalam bentuk ular terbang yang besar. Kata dragon berasal dari bahasa Yunani drakonta yang berarti untuk mengawasi. Mereka awalnya digambarkan sebagai makhluk yang menjaga sesuatu yang dianggap sangat berharga, seperti tumpukan harta karun, benda pusaka, atau bahkan orang-orang penting seperti putri raja. Orang zaman dahulu sangat mendambakan adanya sosok makhluk penjaga seperti ini. Percaya atau tidak, ada pihak yang beranggapan bahwa mereka memang diciptakan oleh dewa-dewi supaya manusia tidak mudah mendapatkan sesuatu yang bernilai. Ada juga teori yang mengatakan bahwa naga diciptakan dari hasil ilmu hitam seseorang. Juga ada yang beranggapan bahwa naga merupakan perwujudan dari setan atau iblis yang merupakan musuh kaum beragama. Itu merupakan pendapat dari orang-orang yang menyatakan bahwa naga harus dibasmi. Sementara, juga ada teori yang mengatakan bahwa naga diciptakan untuk hidup bersama dengan manusia, melengkapi keseharian termasuk menjaga dan mengawasi sesuatu. Sebagai balas budi dirawat oleh kelompok manusia tersebut. Yang pertama, Kraken. Kraken dikisahkan sebagai monster laut yang suka menyerang kapal bajak laut atau nelayan. Monster laut ini digambarkan mirip seperti cumi-cumi atau gurita dengan ukuran tubuh yang super besar. Berdasarkan kisah rakyat Nordik, Kraken menghantui lautan di wilayah Norwegia hingga Greenland. Monster laut ini suka mengganggu kapal yang melintas dengan lengan raksasanya. Jikalau gagal, Kraken akan berenang di bawah kapal, berputar-putar untuk menyeretnya ke bawah. Kisah tentang Kraken pertama kali ditulis pada tahun 1180 oleh Raja Sverre dari Norwegia. Legenda ini mengisahkan penampakan monster laut raksasa mirip seperti gurita yang hidup di kedalaman laut super dalam. Digambarkan jika kehadiran Kraken bisa dikenali dari banyaknya ikan yang muncul ke permukaan laut secara tiba-tiba, sehingga banyak nelayan atau pelaut yang pada akhirnya akan memilih untuk menghindar dari kawasan tersebut dibanding menjadi santapan oleh monster laut ini. Demikian 5 makhluk menyeramkan versi opinion. Jika kalian menyukai video ini, silakan tekan tombol like. Jika kalian memiliki saran maupun rekomendasi, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan terakhir, silakan subscribe sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.